Dalam Islam, ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua. Dan hari ini, seorang anak memilih jalan bakti meski harus menunda mimpi-mimpinya sendiri. Di rumah sederhana ini, Isti menjalani hari-hari yang tidak mudah. Ia terpaksa pulang sementara dari pondok pesantren, bukan karena ingin berhenti menuntut ilmu, melainkan karena ibunya sedang diuji dengan sakit yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Filianti dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Quran Imam Asmi. Awalnya saya dapat kabar dari pengurus pondok, mama sakit dan akhirnya disuruh pulang. Sekarang saya di rumah bantu-bantu bapak untuk membersihkan popok dan bilang ke mama, semoga kuat cepat sembuh. Mama bapak jangan lupa doain terus, jangan putus doa aja itu. Beberapa bulan lalu, sang ibu mulai sering mengeluh sakit kepala. Rasa sakit itu datang berulang, semakin hari semakin berat. Hingga akhirnya, dokter memvonis adanya tumor di kepala yang harus segera dioperasi. Operasi pun telah dilalui, namun ujian belum berakhir. Pasca operasi, sang ibu masih membutuhkan perawatan intensif, pendampingan setiap hari, serta doa yang tak pernah putus. Isti dikenal sebagai anak yang soleha, cerdas, dan berprestasi. Di usianya yang baru 16 tahun, ia telah menghafal 10 juz Al-Quran. Ia juga beberapa kali menjuarai lomba tahfiz. Piagam dan piala yang tersusun rapi di rumah sederhana ini menjadi saksi atas ketekunan dan kesungguhannya. Prestasi yang seharusnya terus bertambah, kini harus berhenti sejenak. Namun bagi Isti, berbakti dan merawat ibu adalah amal yang jauh lebih utama. Ayahnya, Hidayat, hanyalah seorang marbot masjid. Dengan penghasilan yang sederhana, tak sebanding dengan besarnya biaya pengobatan dan perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Pekerjaan saya sebagai merbot di masjid, bersih-bersih masjid, ya, nyapu dan mengepel halaman masjid, kita kamar mandi, ya semua yang ada di lingkungan masjid aja aku ini. Alhamdulillah sekarang udah selesai operasi, udah diangkat segala penyakitnya yang tumor itu. Memang kalau masalah mata, tangan, kaki itu bertahap-tahap, apa kata lain, karena obat-obat itu karena udah rusak ya, atau ininya tuh saraf yang diletak di semua bagian itu sudah rusak karena tekanan dari tumor. Mungkin bertahap, bisa 3 bulan lagi ke depan atau 4 bulan lagi ke depan bisa normal kemudian. Itu kata menurut dokter. Nah, biaya untuk perawat itu ya alhamdulillah sih lumayan juga, 150 sehari, karena seharusnya sih setiap hari dibersihin, karena mungkin keterbatasan biaya jadi sehari 2 hari sekali. Itu juga kalau kita ini betul bayar juga apa seminggu sekali ada atau 2 minggu sekali, nggak tentu. Anak yang tahfiz Quran itu diizinin nama gurunya, namanya dia ngondok itu buruk ngabdi kepada orang tua, makanya diizinin sama gurunya udah hampir sebulan kurang yang dia ini
Jadi sebelum dia dioperasi udah ngerawat ibunya dia. Jadi udah hampir sebulan dia belum balik lagi ke pondok. Insya Allah mungkin kalau misalnya ada waktu mau apa ya minggu ini dia pulang dia. Makanya saya juga kadang mikir gitu, untuk emang sih kalau adanya dia itu bisa merawat ibunya 24 jam. Tapi kalau misalnya dia udah ke pondok lagi, sedangkan saya kerja, ya mungkin saya juga punya pertimbangan nyuruh orang juga buat menjagain ibunya. Dan sampai ibunya agak ada orang pisan yang di rumah gitu. Ya kalau harapan saya istri saya bisa sembuh seperti semula. Emang semua itu udah kehendak Allah semua. Kita mah emang kemauan kita benar-benar pengen yang terbaik kalau ini. Semua itu karena Allah. Udah tentuan Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan, menguatkan hati, serta membuka jalan-jalan pertolongan melalui tangan-tangan kebaikan. Dalam segala keterbatasan itu, mereka hanya bisa bersabar, bertahan, dan terus berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua." Hari ini, Isti memilih jalan itu, menunda mimpinya demi baktinya kepada sang ibu. Uluran tangan kita bisa menjadi wasilah bagi kesembuhan seorang ibu dan jalan agar Isti dapat kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Dibutuhkan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk membantu perawatan pasca operasi, kebutuhan obat-obatan, serta biaya operasional kontrol ke rumah sakit. Mari bersama-sama meringankan ujian mereka. Semoga setiap bantuan yang kita berikan menjadikan amal jariah yang pahalanya terus mengalir.